Selamat berjumpa kembali saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk di dalam seri yang khusus. Setiap hari Sabtu kita ada acara untuk remaja pemuda, dan untuk pembukaan acara 2021 kita akan mulai dengan seri Bolehkah. Tema ini akan dibawa di dalam 2 kali pertemuan, yaitu Bolehkah bunuh diri. Setelah itu nanti pertemuan ketiga, keempat, Bolehkah eutanasia. Lalu pertemuan yang kelima dan keenam ini bolehkah bohong demi kebenaran. Nah, 2 seri pertama saya akan sampaikan dan kita akan membaca 1 bagian di dalam Alkitab untuk seri yang pertama ini. 1 Korintus pasal yang ke-10, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya baca sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk acara hari ini. Kami berdoa biar saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini, semua kami dipenuhi oleh firman Tuhan, dan Tuhan memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan tema yang sulit ini, bolehkah bunuh diri? Kami berdoa untuk seri yang pertama ini, Tuhan celikkanlah mata rohani kami, dan Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bunuh diri ini adalah tema yang agak negatif. Kedengarannya negatif. Kenapa? Karena bunuh diri ini kalau orang dengar, langsung kesannya itu mengerikan, kesannya itu tidak baik, kesannya itu horor, kesannya itu tidak enak didengar oleh telinga manusia. Nah, kita punya tema, bolehkah bunuh diri? Nah, di dalam Alkitab kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ada contoh-contoh bagaimana orang itu mengakhiri hidupnya. Nanti di seri yang kedua kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, siapa-siapa saja yang mengakhiri hidupnya. Lalu kenapa dia akhiri hidupnya? Seri yang pertama saya akan membahas semua tema tentang bunuh diri ini secara pengantar supaya kita disatukan dulu semua konsep berpikir kita. Nah, sekarang kita lihat di dalam dunia ini, manusia yang hidup, manusia tidak mungkin lepas dari semua kesusahan dan pergumulan. Ada orang yang bisa melewati semua kesusahan dan pergumulan karena dia mempunyai satu iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sebagian orang tidak kuat untuk melewati semua pergumulan dan kesulitan hidup. Mereka mencari jalan pintas untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Nah, ayat yang kita baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Tuhan tidak pernah akan membiarkan engkau sendiri, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan memberikan jalan keluar, maka semua kesulitan kita sebetulnya itu ringan. Saya kasih contoh, waktu saudara main game. Game itu ada 30 babak. Pertama kali saudara main level 1 itu selalu lebih gampang daripada level-level yang tinggi. Maka waktu saudara main dengan senyum karena saudara tahu cara melewati babak pertama. Pembuat game dia buat babak kedua menjadi lebih susah. Misterinya dibuat lebih susah untuk dipecahkan. Tapi saudara masih bisa lewati karena masih babak kedua. Coba saudara sudah masuk ke babak yang ke-25, level yang sudah 25. Saudara mulai akan kesulitan. Waktu saudara mulai kesulitan, saudara sudah putus asa, saudara menganggap ini game dibuat tidak masuk akal. Tidak mungkin saya bisa lolos.
Saya sudah keliling semua untuk mencari jalan keluar, tapi saya tidak ketemu. Lalu mulai saudara marah-marah, mulai saudara pesimis, dan mulai saudara tinggalkan game itu, saudara mulai cari game yang lain. Tapi suatu saat, saudara pergi ke rumah teman saudara sedang main game tersebut, dan dia sudah ada di level yang ke-27. Waktu saudara tanya dia, kamu bisa ke level 27? Saya 25 saja tidak bisa lewat. Coba kasih tahu saya bagaimana saya bisa lewat level 25. Lalu dikasih tahu triknya, ternyata rahasianya ada di balik pohon misalnya. Setelah dia lihat, oh ternyata disembunyikan di balik pohon. Saya tidak menemukannya. Sekarang saya sudah tahu. Maka dia pulang, dia main game dia, akhirnya sekarang dia masuk ke level 26. Lalu setelah level 26, level 27 dan seterusnya, dan dia mengalami kesulitan sekarang di level 29. Lalu dia tanya temannya, kamu dulu level 27, sekarang level berapa? Oh, saya sudah game. Tolong kasih tahu saya level yang saya sekarang sedang kesulitan, kasih tahu saya jalan keluarnya. Lalu diajari jalan keluarnya. Setelah kita selesai seluruh game itu, kita mulai dari awal lagi, kita main level 1, level 2, sampai level akhir. Kita main, sikapnya sama main kali pertama, sikapnya sudah berbeda. Sikap kita main kali pertama, kita sedang bertanya-tanya jalan keluar untuk lewati babak-babak atau level yang tinggi. Tetapi permainan kita kali kedua, kita sudah tahu di mana lokasi jalan keluarnya. Sehingga waktu kita main, kita tidak rasa ada kesulitan yang besar yang saya harus pesimis dan saya harus frustasi. Kuncinya apa? Karena setiap game ada jalan keluarnya. Ada orang yang duluan main, dia sudah temukan jalan keluar. Saya belum melewati level itu, maka saya tidak tahu jalan keluar. Oleh sebab itu, Alkitab katakan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, selalu ada jalan keluarnya. Tuhan kasih jalan keluarnya. Tadi di game, saudara tanya teman yang sudah lewati semua level-level sulit itu. Di dalam hidup, kita bisa tanya teman-teman kita atau orang tua kita yang sudah umurnya lebih tinggi daripada kita. Tapi kesulitan setiap orang itu beda-beda. Kalau di game, kesulitannya sama, yaitu menemukan titik jalan keluarnya. Tapi di dalam hidup ini, kesulitan banyak. Ada yang kesulitan di dalam matematika, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam pacaran, terlalu kompleks kesulitan di dalam hidup. Maka kalau kita tanya orang yang lebih senior dari kita, dia pas pernah melewati semua yang mirip dengan kita, dia kasih jalan keluarnya, maka kita agak lega. Tetapi banyak kesulitan-kesulitan kita tidak mungkin kita bisa temukan jalan keluar melalui orang yang lebih senior. Alkitab katakan, Tuhan memberikan jalan keluar. Mari kita lihat 1 Korintus pasal ke-10 tadi lagi. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Kenapa biasa? Ini seperti seorang main game. Semua game itu biasa. Kenapa? Karena ada jalan keluar. Itu kuncinya. Ini semua pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Karena game dibuat oleh manusia, maka tidak mungkin akan melewati kekuatan manusia. Di dalam hidup ini, pergumulan manusia Tuhan izinkan, Tuhan tidak mungkin kasih kesulitan melampaui kekuatan manusia. Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini kalimat yang sangat penting. Waktu saudara ada di dalam kesulitan hidup di dalam dunia ini, saudara cari siapa? Saudara cari orang tua, cari orang lebih senior, ada hal tertentu saudara bisa selesaikan. Tapi banyak hal yang mereka pun sedang bergumul, mereka pun ada kesulitan sendiri yang belum pernah bisa diselesaikan. Semua manusia ada kesulitan-kesulitan sendiri, maka semua manusia harus kembali kepada Tuhan untuk mencari dan meminta hikmat menemukan jalan keluar. Begitu kita menemukan jalan keluar, maka kita akan melewati babak itu, kita akan masuk di dalam pergumulan dan kesulitan yang baru. Karena Tuhan selalu mengizinkan kepada kita ujian-ujian iman.
Tuhan tidak memberikan pencobaan, tapi Tuhan memberikan ujian. Setan memberikan pencobaan. Nah, setiap kali dikasih ujian oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita, mendampingi kita, dan memberikan kita jalan keluar. Dia seperti ibu yang menuntun kita dengan kesusahan kita mencari rumus ini, lalu jumlah tambah sampai kita sudah pusing. Nanti ibu kita di samping memberikan jalan keluar. Tadi kamu salah di dalam penjumlahan ini. Mestinya penjumlahan ini angkanya yang tepat adalah begini. Kamu salah di angka ini. Karena salah di angka ini, maka semua angka-angka berikutnya menjadi salah. Oh, begitu. Kenapa Mama tidak kasih tahu dari awal? Mama sudah lihat, tapi Mama biarkan kamu bergumul, biarkan kamu mikir, sampai waktunya Mama baru kasih jawabannya. Tuhan tidak langsung kasih kita jawaban, Tuhan biarkan kita bergumul. Kau pernah dengar firman, kau pernah melayani, melalui firman yang kita dengar dan melalui pelayanan yang kita pernah kerjakan, Tuhan biarkan semua itu terjadi supaya kita mikir. Waktu saya pelayanan, sungguhkah saya pelayanan dengan hati saya yang paling dalam? Sungguhkah iman saya bertumbuh di dalam pelayanan? Waktu saya dengar firman, apakah saya mengerti firman? Sekarang ada kesulitan sedikit, mengapa saya frustasi? Berarti ada yang salah di dalam imanku. Waktu saya dengar firman, iman tidak bertumbuh. Waktu saya melayani, iman tidak bertumbuh. Apa yang salah? Nah, kita dibiarkan oleh Tuhan bergumul di situ, sampai akhirnya kita menemukan jawaban, saya kurang beriman. Saya kurang belajar firman, saya kurang taat kepada Tuhan. Saat itu kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan kasih bijaksana, kita menemukan jalan keluar. Nah, bagi orang-orang tertentu, mereka tidak punya konsep ini. Maka mereka tidak menemukan jalan keluar karena mereka tidak kembali kepada Tuhan yang benar. Mereka mungkin kembali kepada ilah-ilah, kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar, akhirnya semakin menjerumuskan mereka ke dalam solusi dan penyelesaian yang semakin membuat orang itu semakin parah di dalam hidupnya. Nah, kita lihat di dalam dunia ini, manusia kenapa melakukan bunuh diri? Dari mana ide bunuh diri ini bisa muncul? Di dalam Alkitab, saudara lihat, sejak di dalam permulaan kitab suci, tidak ada ide bunuh diri. Yang ada adalah membunuh orang. Berarti dari ide pertama, membunuh orang, kita menemukan satu rahasia. Manusia mencintai nyawanya, tetapi manusia kurang mencintai nyawa orang lain. Manusia merasa identitas dia terganggu, dan dia tidak mau ada orang yang menyaingi dia, maka caranya dia habisi orang itu. Dia tidak berpikir, saya tidak mau ada orang menyaingi saya, maka saya bunuh diri saja, biar orang itu lebih terkenal. Enggak ada itu. Yang ada apa? Saya disaingi oleh dia, supaya dia tidak menjadi lebih terkenal, saya habisi dia, supaya saya yang menjadi lebih terkenal, karena tidak ada saingan lagi. Maka kita lihat, pergumulan manusia di dalam dunia ini sampai akhirnya menemukan satu solusi menghabisi hidup sendiri. Ini adalah keberanian yang luar biasa karena menghabisi diri sendiri, dia akan melukai diri sendiri. Semua manusia tidak mau dilukai oleh orang lain. Kita kena jarum kecil saja sudah sakitnya luar biasa. Kita tutup hidung sendiri saja sudah susah napas dan susah setengah mati. Sekarang mengapa ada orang ambil benda tajam lalu menusuk diri sendiri, dia melukai diri sendiri. Kena jarum saja sudah sangat sakit. Mengapa ada orang ambil tali gantung diri sehingga tidak bisa nafas, akhirnya harus mati. Sedangkan kita tutup hidung sebentar saja atau tidak usah tutup, disuruh tahan nafas sebentar saja, kita sudah tidak tahan. Lalu kalau kita yang sudah tidak tahan, sekarang mau gantung diri, lalu dicekik begini, lalu tidak bisa nafas, ini kemungkinan yang sangat kecil. Tetapi kenapa akhirnya manusia mengambil langkah seperti ini? Maka bunuh diri adalah tindakan manusia yang sangat-sangat nekat, melukai diri, menyakiti diri, dan tidak menerima diri. Seseorang kalau dia menerima diri,
Dia akan menerima semua fakta kekurangan, fakta kelemahan. Tetapi sampai kepada titik dia sudah tidak menerima diri, maka dia akan menyiksa diri, dia akan menganggap diriku adalah orang lain yang harus saya habisi. Maka waktu dia menghabisi diri, dia tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Nah, kita kembali melihat prinsip Alkitab. Di dalam Alkitab, kita melihat pembunuhan terus menerus terjadi. Sampai kepada zaman Musa, Tuhan menurunkan 10 hukum. Tuhan kasih tahu jangan membunuh. Tuhan tidak kasih keterangan jangan bunuh diri. Tuhan kasih yaitu jangan membunuh. Konteksnya apa? Nanti Alkitab jabarkan. Pembunuhan itu seperti apa? Kamu melukai orang lain, kamu membunuh orang lain, kamu menghabisi orang lain. Tetapi manusia yang berdosa nanti semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin rusak. Bukan hanya dia membunuh orang lain, dia akan membunuh lebih banyak lagi, dia akan membunuh lagi dengan cara yang lebih sadis, dan dia akan membunuh dirinya dengan cara yang sangat sadis. Ini tindakan kejahatan manusia yang sangat-sangat tinggi. Maka kita lihat nanti bunuh diri sudah menjadi hal yang sangat biasa di dalam kehidupan manusia pada zaman dahulu. Sehingga ide bunuh diri sudah masuk di dalam hidup manusia. Kita tidak pernah tahu cikal bakalnya siapa duluan yang mencetuskan ide membunuh diri. Tetapi sejarah mencatat sudah ada. Setiap bangsa, setiap suku bangsa pasti ada kejadian bunuh diri. Nah, akarnya datang dari siapa kita tidak tahu. Tapi ini adalah fakta manusia yang berdosa. Nah, sekarang kita lihat di zaman sekarang ini, mengapa masih sering terjadi bunuh diri? Bunuh diri terjadi ada berapa sebab? Sebab pertama, karena orang itu mempunyai penyakit kronis. Karena penyakit kronis ini terus menggerogoti dirinya dan uang sudah habis, rumah sudah dijual, maka orang itu memutuskan saya bunuh diri saja. Dengan saya bunuh diri, maka saya meringankan beban orang lain sehingga orang lain, keluarga saya tidak usah cari uang untuk pengobatan saya. Dan saya juga mengurangi masa sakitku. Karena jangka waktu saya sakit sudah bertahun-tahun tapi tidak mati-mati. Lebih baik saya akhiri untuk mengakhiri penderitaan penyakit saya. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa orang bunuh diri. Lalu alasan berikutnya karena dia kalah judi. Banyak orang karena kalah judi, maka dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena uang dia sudah habis semua, dia bahkan sudah kasih sertifikat rumah, dan dia pikir kalau saya tetap ada hidup di dunia, saya sudah tidak punya rumah, sudah tidak punya harta, seluruh uang saya sudah terkuras habis. Maka karena hidup di depan sudah tidak bisa lagi menjadi hidup yang nyaman, karena hidup di depan sudah tidak ada lagi terang, yang ada adalah gelap gulita, maka dia mengakhiri hidup. Oleh sebab itu, di negara-negara tertentu yang ada kasino-kasino, bunuh diri paling banyak. Karena orang yang sudah main di kasino, waktu dia kalah, dia cari waktu kesempatan untuk bunuh diri. Salah satu cara bunuh diri adalah dia loncat dari hotel tingkat tinggi, lalu dia mati. Sehingga tempat-tempat tertentu, kota-kota yang ada kasino, semua hotel dibuat kacanya permanen dan tidak ada jendela yang bisa buka. Kalau ada jendela yang bisa buka, mereka akan loncat. Maka semua diblokir dengan cara tidak ada ruang untuk mereka bisa lihat dari ketinggian ke bawah. Kalau ada pun itu dipasang teralis supaya orang tidak loncat. Tapi orang pintar. Misalnya kalau di Las Vegas, orang sudah kalah judi, dia susah karena kaca-kaca hotel semua dibuat permanen. Mereka pergi ke satu tempat, itu adalah tempat di mana penampungan air yang sangat besar sekali. Dan di situ, di Las Vegas itu kalau mereka waktu mau jalan pulang, ada satu jembatan yang sangat tinggi sekali. Dan mereka berhenti mobil di situ, mereka loncat dari tempat yang tinggi ke bawah. Intinya cari tempat tinggi supaya waktu loncat langsung mati. Nah, itu cara-cara yang orang lakukan supaya dia mati. Karena apa?
karena sudah kalah judi. Lalu orang yang kalah judi biasanya sudah terlilit hutang. Sebagian orang yang tidak main judi, dia juga terlilit hutang. Karena sudah terlilit hutang yang sangat banyak dan dia tidak mungkin bisa bayar lagi karena dia yang berhutang, lalu anak-anak dia masih kecil. Maka dia pikir cara pintas, dia bunuh diri supaya hutang dia akhirnya lunas. Karena perjanjian pinjam uang, selama dia masih hidup, dia akan membayarnya. Tidak ditanggungkan kepada anak-anak dan istri yang harus terlibat untuk membayar. Maka dia pikir karena saya sudah hutang banyak, supaya anak-anak dan istri tidak terganggu, maka dia bunuh diri. Lalu ada orang bunuh diri karena dia stres luar biasa, stres di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pekerjaan, dan di dalam dunia keluarga. Banyak anak-anak sekolah yang juga bunuh diri. Apalagi di dalam kondisi masa COVID ini, banyak orang bunuh diri. Tidak peduli dia anak kecil kah, dia orang tua kah, tidak ada batasan umur. Banyak orang lakukan bunuh diri. Kenapa? Karena penyakit yang dia alami, maka dia akhiri hidupnya. Seperti yang tadi saya sudah katakan di poin pertama. Lalu, di dalam masa COVID ini, banyak orang di PHK. Karena di PHK, dia tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa bayar uang, hutang semua. Karena hutangnya begitu banyak, di masa sulit ini, dia mengakhiri hidup. Lalu sekolah menuntut pelajaran yang begitu banyak, lalu kurikulumnya begitu berat, dia tidak sanggup lagi, stres di dalam keluarga, stres di dalam sekolah, akhirnya dia mengakhiri hidup. Lalu ada mereka yang sedang main game, lalu kalah di dalam game, malu sama temennya, dia mengakhiri hidup. Jadi banyak orang mencari segala macam cara untuk mengakhiri hidup. Yang putus cinta, bunuh diri. Yang sudah dapat pacar, juga bisa bunuh diri. Ini terjadi di dalam kehidupan manusia di zaman-zaman sekarang ini. Ada orang miskin bunuh diri. Ada orang yang sudah sangat kaya, mestinya tidak bunuh diri. Justru dia sudah sangat kaya, heran, dia bunuh diri. Karena kekayaan dia tidak bisa menyelesaikan masalah rohani orang tersebut. Nah, itu tadi contoh-contoh orang-orang bunuh diri. Ada juga dia bunuh diri karena dia lari dari penjara, lalu dia diburon, atau dia belum di penjara, tapi dia lakukan satu kejahatan, lalu dia diburon karena dia tahu dia akan ditangkap, maka dia mengakhiri hidupnya dengan cara dia bunuh diri. Ada yang dia makan obat-obat tertentu, dia overdosis, akhirnya dia mati. Dan ini banyak sebab orang lakukan bunuh diri. Nah, sekarang pertanyaan yang penting, bolehkah orang Kristen bunuh diri? Bolehkah orang non-Kristen bunuh diri? Nah, sekarang kita kembali ke tema bunuh diri ini. Bunuh diri tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen dan oleh non-Kristen. Jadi, yang namanya bunuh diri tidak dikaflingkan. Untuk orang Kristen tidak boleh. Untuk orang non-Kristen boleh tidak. Seluruh manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka dia beragamakah atau tidak beragamakah, dia orang pelosokkah atau orang intelektualkah, semua manusia ciptaan Tuhan, tidak melihat dia agama apa, dari bangsa mana, dari suku mana. Setiap manusia yang lakukan bunuh diri, ini tidak boleh. Kristenkah, non-Kristenkah, semua tidak boleh. Jadi jelas ya, ini prinsip dasar yang kita harus pegang dulu. Lalu, orang-orang yang lakukan bunuh diri, misalnya, kalau dia adalah seorang Kristen, yang kita tahu dia sudah Kristen sungguh-sungguh, lalu dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Apakah mungkin seorang Kristen yang sungguh-sungguh lakukan bunuh diri? Kalau seorang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, lalu dia bunuh diri, kita masih bisa terima dengan akal sehat, karena dia tidak Kristen sungguh-sungguh. Lalu orang yang non-Kristen, lalu dia bunuh diri, kita bisa terima dengan akal sehat, karena dia belum ada jaminan keselamatan. Maka hidup dia tidak ada pegangan di dalam dunia, dia akhiri hidup kita masih terima dengan akal sehat. Yang paling sulit kita terima adalah
Orang itu sudah kita lihat Kristen sungguh-sungguh, tetapi dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Maka semua orang yang lakukan bunuh diri ini, itu banyak wilayah-wilayahnya. Ada wilayahnya yaitu dia belum Kristen. Ada wilayahnya dia sudah Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Ada wilayahnya dia sudah terlihat sungguh-sungguh, tapi akhirnya kesulitan dalam kehidupan, dia akhirnya bunuh diri. Nah, orang-orang seperti ini, kita jangan terlalu cepat menghakimi mereka. Dalam arti apa? Mereka ini dasar semua akan masuk ke neraka. Mereka yang bunuh diri, baik yang wilayah 1 tadi, yang non-Kristen, baik yang udah Kristen tetapi belum sungguh-sungguh, dan baik yang sudah Kristen sungguh-sungguh, lalu akhirnya dia mati bunuh diri. Maka 3 wilayah orang bunuh diri tadi, 3 kelompok tadi, semuanya masuk neraka. Nah, kalau kita mengkalkulasi seperti itu, seolah-olah karena bunuh dirilah, maka dia masuk ke neraka. Di dalam kitab suci, konsep masuk surga dan konsep masuk neraka tidak ada kaitan dengan tema bunuh diri. Tidak ada kaitan dengan tema membunuh. Kita lihat Musa, kalau saudara lihat seluruh cerita hidupnya, Musa seorang yang diselamatkan. Tapi Musa adalah pembunuh. Musa pernah membunuh orang. Daud pernah membunuh orang. Lalu semua orang-orang di PL, tokoh-tokoh hebat, kalau saudara lihat hidup mereka, ada yang melakukan pembunuhan yang sangat banyak. Ada yang melakukan pembunuhan yang sedikit. Tetapi waktu mereka lakukan pembunuhan, membunuh orang lain, mereka akhirnya diselamatkan. Bukan karena dia membunuh, maka dia masuk ke neraka. Tadi dia bunuh orang. Lalu sekarang kita ganti temanya. Kalau dia bunuh dirinya, apakah dia pasti masuk ke neraka? Kalau dia bunuh orang, Alkitab bercatat, ada orang yang membunuh orang, akhirnya di masa hidupnya, dia adalah orang yang diselamatkan. Diselamatkan bukan karena dia sudah membunuh. Atau diselamatkan karena dia belum pernah membunuh. Diselamatkan kuncinya adalah beriman kepada Kristus. Kristus yang adalah Tuhan. Lalu masa dia dulu membunuh orang, itu adalah masa yang lalu. Lalu Tuhan melihat bukan masa yang sebelumnya. Yang Tuhan lihat adalah pertobatan setelah dosa-dosa dia lakukan. Maka kayak Musa pernah membunuh, tapi setelah dia dirubah oleh Tuhan, dia tidak pernah membunuh lagi. Dan akhirnya dia mati. Musa masuk surga. Lalu Daud, dia pernah membunuh. Dia menumpahkan darah yang cukup banyak, tapi Daud di masa akhir hidupnya, dia adalah orang yang diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh diri? Tadi saya katakan, orang yang kita rasa dia non-Kristen, dia bunuh diri, lalu kita langsung berkata, dia pasti masuk neraka. Maka tadi saya katakan, jangan terlalu cepat mengatakan kalimat itu. Kenapa? Karena waktu kita kenal orang itu, mungkin tahun yang lalu dia non-Kristen. Atau mungkin kemarin malam kita ketemu sama dia sebelum hari ini dia mati, kemarin malam kita ketemu. Kita makan bersama-sama, kita masih lihat, dia masih menyatakan imannya yang non-Kristen. Lalu besoknya dia mati atau hari ini dia mati. Kalau begitu, dia pasti masuk neraka. Karena semalam dia menyatakan imannya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pun kita jangan terlalu cepat untuk katakan kalimat itu. Kenapa? Karena dari kemarin, dari kita ketemu sama dia, sampai hari di mana dia bunuh diri, itu ada jeda waktu berjam-jam. Dan semua orang yang bunuh diri pasti ada pergumulan yang dia gumulkan. Waktu dia gumulkan, maka dia gagal untuk mencari jalan keluar, dia mengambil satu langkah untuk bunuh diri. Dan kalau dia lakukan tindakan bunuh diri, lalu dari pertama dia mulai bunuh diri, sampai detik dia mati, misalnya ada jeda waktu 5 menit baru dia mati, di jeda waktu 5 menit itu adalah jeda waktu misteri. Mungkin saja misalnya, orang ini yang mengakhiri hidup dengan gantung diri. Gantung diri tidak membuat orang itu langsung mati.
Dia kalau kondisinya sangat fit, dia adalah orang yang suka olahraga di masa muda, maka nafasnya akan sangat kuat. Karena nafas sangat kuat, waktu tali mencekik lehernya, dia masih bisa bertahan hidup lumayan lama, dalam arti berapa menit dibandingkan orang yang tidak latihan atau tidak olahraga, ketutup sedikit hidungnya sudah megap-megap. Tapi orang yang latihan, stamina dia kuat. Maka yang stamina kuat, dia mungkin matinya 4 menit kemudian, karena dia masih bisa tahan dan masih bisa gerak-gerak karena sakitnya luar biasa. Dan detik di mana dia mati sama detik di mana dia mulai gantung, lalu berapa menit itu sebelum dia mati, ini adalah menit misterius. Mungkin saja terjadi yang kita tidak tahu. Di masa dia setengah mati, Roh Tuhan bekerja di dalam hatinya, mengingatkan firman yang pernah dia dengar di masa kecil atau di masa muda. Kau harus kembali kepada Tuhan. Kau harus cepat mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau harus bertobat sekarang. Kalau tidak, murka Tuhan akan tiba kepadamu. Di dalam menit-menit terakhir, kalau Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, kita tidak pernah saksikan dia bunuh diri, tapi menit terakhir, dia mengaku di dalam mulut, Tuhan, ampunilah aku. Ampuni semua tindakanku ini. Dan di dalam menit tertentu, dia memanggil nama Kristus. Dan dia kembali kepada Kristus. Orang itu diselamatkan. Jadi jangan lihat bunuh dirinya, maka kita patok semua masuk neraka. Sekarang kita lihat wilayah kedua atau kelompok kedua. Kelompok pertama yang non-Kristen, waktu dia non-Kristen mungkin dia sudah dengar Injil berkali-kali, cuma dia masih belum mengakui. Di menit terakhir, kalau Roh Kudus bekerja, orang ini diselamatkan. Lalu contoh yang kelompok kedua, dia sudah Kristen tapi belum sungguh-sungguh sama. Di menit-menit terakhir sebelum dia mati, hatinya sedang digerakkan oleh Roh Tuhan. Kalau dia mengaku Kristus di dalam hatinya, meskipun belum sempat ucap lalu dia mati, dia tetap diselamatkan. Demikian juga dengan orang yang sudah Kristen. Orang yang sudah Kristen, yang kita lihat sungguh-sungguh, di dalam kondisi tertentu, mungkin dia ada sakit penyakit yang dia selalu harus makan obat. Lalu di dalam kondisi dia lemah iman, dia mulai pikir kalau hidup saya seperti ini, makan obat terus, tubuh saya akan rusak. Lalu banyak pergumulan, dia stres luar biasa, lalu dia memikirkan mengakhiri hidup. Di detik-detik terakhir, waktu dia belum mati, kalau Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, orang ini juga diselamatkan. Oke, jadi kita kembali ya. Menilai seseorang diselamatkan, jangan melihat dia mati dari bunuh dirinya. Tetapi kita harus melihat di menit-menit terakhir, Tuhan terima dia atau tidak dengan merubah dia atau tidak. Contoh, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Misalnya, penjahat ini punya anak. Dan anak ini tidak ada di bawah salib misalnya ya. Dan anak ini tahu, papiku ini pemberontak, papiku ini pembunuh, papiku ini orang jahat. Dan sekarang sedang ditangkap oleh orang Romawi dan sekarang sedang disalibkan. Maka papiku akan mati hari ini. Lalu si anak tidak berani muncul di situ. Kalau muncul di situ takut juga nanti si anak dilibatkan. Si anak menangis terus di rumah. Dan dia tidak bisa lihat papanya yang akan mati di detik-detik akhir. Lalu anaknya punya konsep. Kalau papi misalnya ya, papi mati seperti ini. Sudah menjadi penjahat, bunuh orang begitu banyak. Papi pasti masuk neraka. Karena dia tidak lihat papinya mati di detik terakhir seperti apa. Ternyata papinya itu adalah orang yang ada di samping Tuhan Yesus yang bertobat. Anak ini tidak tahu papinya di detik akhir bicara sama Yesus, ingatlah akan aku. Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jaminan keselamatan yang Yesus berikan adalah jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Yesus berkata, hari ini berarti pasti. Yesus tidak berkata, mudah-mudahan kau akan bersama dengan aku. Tidak. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Tapi kalimat ini tidak pernah didengar oleh anaknya
tidak pernah didengar oleh tetangga-tetangga yang tidak ada di bawah salib. Misalnya ya, kalau dia punya tetangga diskusi. Ayo, menurut kalian kira-kira yang penjahat ini mati masuk surga atau neraka? Maka kalau kita pakai konsep orang-orang seperti biasa yang tadi saya katakan, kalau bunuh diri atau pembunuh segala macam, kalau mati pasti masuk neraka. Kita terlalu cepat. Karena ada pekerjaan Tuhan yang misteri di detik-detik akhir orang itu sebelum mati. Maka kalau diskusi, orang akan berasumsi, saya tidak lihat ada pertobatan kok. Waktu kemarin saja dia masih marah-marah, tidak ada pertobatan. Dan saya dengar kabar, waktu dia dipaku, dia juga maki-maki, tidak ada pertobatan. Misalnya, ternyata di detik akhir orang itu diselamatkan. Nah, ada penjahat di samping Tuhan Yesus yang tidak diselamatkan. Kita tidak usah cepat langsung memvonis. Karena kita vonisnya bisa tepat. Yaitu misalnya, kita berkata, oh penjahat di samping Tuhan Yesus pasti masuk neraka. Ya, bisa benar karena ada satu yang masuk neraka. Tapi kalimat itu tidak mutlak benar 100%. Karena ada yang masuk surga. Karena di detik akhir dia menerima Kristus. Jadi sudah clear ya. Jadi konsep kita adalah diselamatkan di dalam Kristus. Nah, kalau begitu bisa muncul dugaan begini. Kalau saya sudah jadi orang Kristen, ya udah, saya bunuh diri saja. Dengan saya bunuh diri, tadi Pak Aiter mengatakan, di menit-menit tertentu saya langsung ngaku saja, Yesus Tuhanku. Kalau kita punya rencana seperti itu, jangan-jangan kita belum diselamatkan. Kalau kita punya rencana mengakhiri hidup, lalu kita bermain-main mencobai Tuhan dengan berkata, di detik terakhir saya akan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok lu tahu lu masih ada detik terakhir? Jangan-jangan waktu engkau sedang bunuh diri, engkau sedang berfokus pada kesakitan yang luar biasa, dan engkau tidak terpikir harus kembali kepada Tuhan. Saat itu engkau langsung mati, engkau akan menyesal seumur hidupmu. Maka orang yang sudah diselamatkan sungguh-sungguh tidak akan mencobai Tuhan dengan berkata, aku mau bunuh diri, biarkan nanti di menit terakhir, aku akan menerima Kristus. Hati-hati, orang kalau bisa pikir kalimat itu, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia akan mengerti, Tuhan menempatkan saya di bumi, ada orang yang duluan mati, kenapa saya belum mati? Tuhan mau memakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau dikasih Tuhan umur sehat, lalu umur bisa lebih panjang dari temanmu yang sudah meninggal, jangan kau kira kau bisa berfoya-foya dan hidup lebih panjang dengan enak-enak di bumi. Tidak. Tuhan akan tuntut sesuatu yang berat untuk engkau. Karena yang diberi banyak, dituntut banyak. Ada orang cuma 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun lalu meninggal dunia. Engkau masih bisa puluhan tahun, bahkan nanti sampai tua. Engkau bisa hidup sampai 70 tahun. Itu anugerah yang Tuhan kasih. Karena Tuhan mau memakai engkau. Ingat baik-baik ya. Kita kembali ke tema kita. Bolehkah bunuh diri? Jawabannya tidak boleh. Lalu semua yang bunuh diri, mereka pasti masuk neraka. Jangan terlalu cepat katakan kalimat ini. Sekarang kita lihat terakhir dalam contoh Alkitab. Di dalam contoh Alkitab ada pembunuhan yang tidak dihukum. Nah, ini menarik. Pembunuhan seperti apa yang tidak dihukum? Yaitu seseorang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, berarti ada yang sengaja. Yang sengaja seperti apa? Alkitab catat di dalam Bilangan pasal 35. Jikalau kita membunuh seseorang dengan besi, berarti kita membunuh dengan inisiatif sendiri, dengan pengetahuan yang sadar, kita membenci dia, kita menghabisi dia, kita pembunuh. Yang kayak begini akan dihukum. Kita membunuh dia dengan kayu, kita akan dihukum. Kita membunuh dia dengan batu, kita akan dihukum. Kita memukul dia dengan tangan kita, sengaja pukul daerah-daerah yang bisa mematikan dia, lalu dia mati. Kita akan dihukum. Tetapi ada pembunuhan yang tidak dihukum, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Yaitu pembunuhan seperti apa yang tidak disengaja, tidak ada kebencian, lalu waktu dia pukul temannya, mungkin lagi main-main dia pukul, begitu kena pukul ke dada, langsung orang itu mati. Dia mati bukan karena pukulan dari temannya. Dia mati mungkin saat dipukul
dia jantungan, saudara ya. Orang ini waktu memukul temannya tidak ada kebencian, tapi orang itu mati. Dia kaget, kok bisa mati? Aku tidak mengharapkan kematian dia, tapi kenapa mati? Tapi bagi orang, kau sudah membunuh dia. Bagi dia, aku tidak membunuh dia. Nah, terjadi kasus seperti ini bagaimana? Alkitab katakan, orang yang membunuh dengan cara seperti ini bukan karena kebencian, ini pembunuhan yang tidak disengaja. Orang ini tidak boleh dihukum mati, orang ini harus lari ke kota perlindungan. Di dalam Perjanjian Lama disiapkan 6 kota perlindungan untuk kasus-kasus seperti ini. Sehingga tidak boleh adili orang berdasarkan pandangan kita. Kalau orang itu bunuh dengan tidak sengaja, maka orang itu harus diamankan. Caranya apa? 6 kota sudah ditentukan dan dia harus lari ke 6 kota itu. Dia harus tunggu di situ sampai imam besar yang menjabat pada waktu itu mati, baru dia boleh keluar dari kota perlindungan. Kalau imam besar itu belum mati, dia main-main jalan keluar dari kota, lalu ditemukan oleh orang yang membenci dia, yang mau bunuh dia, orang itu bunuh dia, maka salah dia sendiri. Dia kalau di dalam kota perlindungan tidak boleh dibunuh. Kalau dia keluar, kalau dibunuh, dia harus tanggung sendiri akibatnya. Jadi ada pembunuhan tertentu yang tidak dihukum. Seseorang sedang menyangkul. Waktu dia menyangkul, dengan teman-teman begitu banyak menyangkul, waktu dia menyangkul, besi cangkulan itu terlepas dan dia tidak tahu, tidak kuat, dia tidak tahu, sudah longgar, besi itu lepas, lalu menghantam kepala temannya dan temannya mati. Dia tidak membunuh temannya dengan kebencian, tetapi dengan tidak dia tahu, tidak sengaja, besi itu lepas, lalu menghantam kepala temannya mati. Maka orang yang tadinya dianggap membunuh ini, dia tidak akan dihukum, dia harus lari ke kota perlindungan. Nah, perhatikan hukum ini, berarti ada pembunuhan yang tidak disengaja, dan ini tidak dihukum. Saya kasih contoh, Nuh waktu keluar dari Batrah. Nuh petani kebun anggur, dan dia minum anggur dari hasil yang dia panen itu, lalu dia mabuk. Waktu dia mabuk, dia telanjang, lalu nanti Ham melihat aurat ayahnya. Waktu dia bangun, dia sadar Ham telah melihat aurat ayahnya, maka dia menyatakan satu nubuat yang pasti dari Roh Tuhan yang memberikan, dan dia menubuatkan tentang Ham akan menjadi hamba. Terkutuklah Kanaan. Keturunan dari Ham itu Kanaan, terkutuklah Kanaan. Tapi perhatikan di dalam kasus Nuh minum anggur, mabuk, lalu telanjang, Tuhan tidak tegur dia. Tuhan tidak marah dia. Kenapa engkau mabuk, hai Nuh? Maka saya percaya Nuh mabuk dengan tidak sengaja. Nuh petani kebun anggur, lalu dia nikmati hasil panen, ternyata dia mabuk. Waktu dia mabuk, dia buka baju. Ini membuktikan dia bukan pemabuk ulung. Pemabuk ulung, dia sudah sering mabuk, maka tidak lagi dia buka baju. Orang yang mabuk akan merasa tubuhnya panas. Tapi kalau dia sudah menjadi pemabuk dan sudah pemabuk ulung, dia tidak lagi lepas baju karena sudah biasa dia mabuk. Pemabuk pemula yang akan merasakan panas yang luar biasa, maka dia akan buka baju. Saya kasih contoh sederhana. Wanita yang tidak biasa minum, ada minuman yang mengandung alkohol dan arak itu, begitu dia minum sedikit satu teguk saja, mukanya sudah merah luar biasa. Tapi pemabuk ulung, dia sudah minum satu botol, mukanya masih biasa. Maka saya percaya Nuh bukan pemabuk ulung, Nuh mabuknya tidak disengaja. Maka Nuh tidak ditegur. Lalu ada orang tertentu misalnya, dia lakukan satu aktivitas, lalu dia terpleset, lalu badannya tertusuk sama tombak misalnya, atau dengan kayu yang tajam, lalu dia mati. Apakah dia bunuh diri? Jawabannya tidak. Karena dia tidak mau lakukan bunuh diri seperti itu, tapi karena terpleset, lalu dia tertusuk, itu tidak boleh kita katakan bunuh diri. Waktu dia ketemu sama Tuhan, Tuhan tidak marah dia. Kenapa kau bunuh diri? Tuhan akan tanya kepada dia, kau di dalam hidup sebelum kau mati, apa yang kau sudah kerjakan di hadapanku? Manusia bisa mati dengan banyak cara.
Kadang-kadang dia setir mobil, dia tertidur, lalu dia tabrakan. Apakah itu bunuh diri? Jawabannya tidak. Karena dia tidak sengaja tertidur, lalu dia tabrakan, dan dia mati. Ada orang yang sedang kerja di atap, beresin bocor, lalu terpleset, lalu jatuh. Apakah dia bunuh diri? Tidak. Contoh berikutnya, ada orang sengaja naik atap, lalu jatuhkan diri. Dia bunuh diri. Satu yang naik atap, sedang perbaiki atap yang bocor, terpleset, jatuh. Satu naik ke atas, juga jatuh. Tapi yang satu sengaja jatuhkan diri. Itu bunuh diri. Yang tukang bukan bunuh diri. Jadi, jangan samakan semua kematian-kematian, kalau ditombak, kalau apa, ini pasti bunuh diri. Nanti minggu depan kita akan melihat 7 contoh bunuh diri di dalam Alkitab. Dan kita akan melihat Yesus juga dianggap mau bunuh diri. Itu nanti di Sabtu yang akan datang, kita akan masuk ke dalam tema itu. Jadi hari ini kita sudah membahas secara prinsip umum tentang bunuh diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan, bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami, dan jangan biarkan kami akhirnya jatuh di dalam kelemahan dan stres, sehingga kami melupakan ayat yang kami sudah baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, karena Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Oleh sebab itu, bawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, yang mengerti hidup kami, yang mengerti sejarah hidup kami, yang mengerti akhir hidup setiap kami, sehingga kami menemukan bijaksana jalan keluarnya. Kadang-kadang kami terjebak dengan mencari jalan keluar melalui teman-teman kami yang kurang beriman. Kami pakai cara cepat supaya semua masalah kami bisa selesai. Ampunilah kami ya Tuhan, biar mulai hari ini kami semakin kuat di hadapan Tuhan, dan kami semakin mau mengisi diri dengan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kami terus tertuju kepada Kristus. Dengar doa kami serahkan untuk sesi yang kedua, di mana kami akan melihat contoh-contoh bunuh diri di dalam Alkitab. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.